Langsung dari satelit. Nah, Mbak, sebelum kita berbincang tentang banyak hal tentang panjenengan, ya, berkarir di bidang politik sesuai dengan tema kita perempuan dan politik praktis ya. Awalnya itu seperti apa? Mungkin jenengan bisa ceritakan itu. Ini pengalaman pribadi. Iya. Ya kok tahu-tahu terjun dulu. Terjun itu kan bukan didorong tuh ya. Kan sendiri gitu dari atas ke bawah. Gimana itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya selamat ini jawabnya Mas. Iya. Gua ini. Aku kok saya berjalan ini saya ya. Oke. Awal mulanya saya tidak tertarik di dunia politik, tetapi memang orang tua saya, ayah saya ini memang dulu politisi. Tapi saya tidak tertarik di dunia politik. Nah, kenapa saya bisa terjun di dunia politik? Saat itu tahun 2008. Waktu itu anak saya baru mau 3, Mas. Baru mau 3 itu. Lagi hamil itu. Masih tetap nggak suka politik? Masih nggak suka. Tapi saya ditawarin. Untuk ikut nyalek waktu itu. Naik pesawat. Ya. Yang nawari siapa ini? Teman saya. Kan waktu itu karena waktu itu ada Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 waktu itu kan tentang partai politik, kemudian di situ juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu, yang mana di sana mewajibkan adanya keterwakilan 30% perempuan. Sehingga dari situ saya kemudian ditawarin untuk ikut nyalek. Waktu itu hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30%. Ya. Saat itu masih biasa aja sih Mas, jadi belum begitu tertarik. Tapi setelah saya terjun, nggak mungkin dong kalau saya sudah Bismillah istilahnya, sudah berniat kemudian saya setengah-setengah, nggak mungkin. Jadi begitu saya sudah terjun, saya harus all out. Nah, ini yang namanya perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tidak setengah-setengah ya. Betul, karena terjun itu ya langsung kabeh tuh. Kalau kita terjun setengah-setengah bisa separuh mati. Iya, itu mak kayak pengalaman sebelah di kanan. Iya. Jadi dari situ kemudian saya all out berjuang di partai. Boleh disebut nggak ini partai? Boleh. Ini khusus untuk Diajeng sebenarnya acara ini ya. Khusus untuk Diajeng sebenarnya. Saya all out untuk berjuang di Partai Gerindra pada saat itu. Dan alhamdulillah di pemilu tahun 2009 saya terpilih dari Dapil 2. Itu periode pertama saya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang pada saat itu saya di partai politik, di partai saya menjadi bendahara DPC waktu itu. Kemudian setelah 5 tahun berjalan, saya ada di komisi C saat itu. Sama Mas, jadi sampai sekarang 3 periode ini saya tetap 3 periode ini saya tetap di komisi Kesra. Nggak tahu ya, jadi mungkin cocoknya di sana. Kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesejahteraan dan sosial. Kemarin juga pas demo-demo ketemu ya. Halo. Iya, tapi tentunya ya sebelum masuk terjun dan lain sebagainya itu pasti ada izin atau apa dari orang-orang terdekat ya, karena memandangnya wah ini perempuan ini, atau seperti apa itu ketika jenengan pertama kali terjun ya. Dari orang terdekat umpamanya ojo atau yo wes kan begitu. Itu kan jadi kontroversi sendiri di dalam diri gitu. Itu bagaimana menanganinya gitu? Jadi begini. Di dapil berapa itu? Dapil 2. Pelumpang, Palang, Widang. Ya. Kebetulan saat itu suami saya kepala desa. Oh gitu, sudah ada basis massa, sudah punya basis massa, sehingga proses berjalannya di pemilu juga alhamdulillah lancar. Jadi begini, kalau menurut saya Mas ya, perempuan berpolitik itu sebenarnya ada beberapa kendala ya. Kalau kita sebagai perempuan itu kan identik dengan hal-hal yang feminim,
ruang lingkup kita juga tidak luas. Artinya bahwa perempuan itu cocoknya ya hanya di lingkup domestik, di lingkup rumah tangga. Dan ini stigma seperti ini yang harus kita rubah, bahwa perempuan itu layak untuk berkiprah di dunia politik. Kalau kita bicara politik tentunya bukan hanya di partai ya. Kita bicara politik setiap hari setiap keseharian kita juga ada unsur politiknya. Saya berharap perempuan ini meningkatkan kemampuan dirinya untuk aktif di dalam setiap organisasi masyarakat. Dengan aktifnya perempuan di organisasi masyarakat ini akan melatih, dengan sendirinya akan melatih kemampuan perempuan itu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Daya saingnya juga ada. Nah, dari situ saya beranggapan juga bahwa seorang perempuan yang terjun di dunia politik, syarat utamanya adalah izin dari suami kalau yang sudah punya keluarga. Tapi yang belum berkeluarga tentunya izin dari keluarga terdekat, apakah itu orang tua atau apalagi ini didorong orang tua. Ya, apalagi didorong orang tua. Otomatis jalan sudah ada ya. Jadi pertama itu izin suami, Mas. Karena kita tahu ya bahwa perempuan berpolitik itu memiliki jam kerja yang tidak menentu. Kadang-kadang tengah malam kita mesti harus melakukan rapat-rapat, kemudian kegiatan partai juga seringkali mendadak. Artinya setiap kita diperintah partai, hari itu juga kita harus siap, kan begitu. Ya, ini yang terpenting bagi saya adalah izin. Dalam hal ini adalah izin suami, karena saya sudah akhirnya nggak merdeka dong di perintah partai. Bukan masalah nggak merdeka, tapi ini syarat utama dan syarat pintu ya. Kenapa ya? Karena kalau kita sudah mendapat izin, apapun yang kita lakukan itu lebih rileks, lebih enak, lebih enjoy, kita lebih bisa menikmati gitu. Bisa masuk ke situ. Ya, kita bisa menikmati dunia politik itu dengan rileks gitu loh. Tidak tertekan lagi. Kalau kita nggak dapat izin, mau rapat misalnya, rapat tengah malam, contoh karena memang saya ini kemarin pada saat pemilu saya menjabat sebagai ketua partai di Tuban, ketua DPC Partai Gerindra. Tentunya di momen pemilu itu tentunya kan kita lebih banyak melakukan komunikasi politik, baik itu dengan teman-teman antar parpol, dengan calon-calon dan lain sebagainya. Semua unsur kita banyak melakukan komunikasi politik, dan jam-jamnya itu tidak melulu harus siang. Kebanyakan malam karena memang teman-teman politik saya cowok. Ini kan pandemi gitu ya, batasan waktu. Itu akan saya tanyakan nanti ini. Ini menarik gini tentang komunikasi politik dengan berbagai semua unsur ini ya nanti ini. Tapi sebelumnya kan ada ini, sebagai seorang perempuan kan, nah ini status ada tadi kan, ada feminis kan gitu, terus ruang lingkupnya nggak luas gitu, ada stigma, ada patriarki di sana kan begitu. Nah, tapi terkait itu semua kan ada status dan fungsi seorang perempuan gitu ya, ada di keluarga kan seperti itu. Nah, panjenengan ini kan selain di keluarga ada juga di fungsi status kan di masyarakat. Nah, ini cara baginya ya opo? Ya. Nah, itu. Jadi begini, kalau selama ini pengalaman saya, setelah saya terjun di dunia politik, tentunya saya harus pandai-pandai membagi waktu, Mas. Kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk anak-anak, kapan waktu untuk suami, kapan waktu untuk konstituen kita, dan kapan waktu untuk pekerjaan kita. Karena memang kita ini punya tanggung jawab yang besar sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah kita ucapkan pada saat kita dilantik menjadi anggota DPR. Tentunya kita punya tanggung jawab besar terhadap konstituen kita yang kita wakili, terutama di Dapil. Tapi kalau sudah dilantik ya tentunya seluruh Kabupaten Tuban. Tapi suami itu kan ya rakyat tuh, yang pilih jenengan juga. Maka dari itu, Mas, harus bisa membagi waktu. Jadi kalau sudah terjun di politik, kita harus punya kompromi. Kompromi dalam hal ini adalah kompromi dengan diri sendiri. Kita juga tidak melulu menghabiskan waktu kita untuk orang lain. Kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Supaya nggak terlalu stres nih, Mas. Kalau perempuan ini kan kadang-kadang yang dipikir bukan hanya satu dua hal, tapi banyak hal. Begitu kompleks perempuan ini karena tanggung jawabnya. Pertama, sebagai seorang tanggung jawab terhadap publik, terhadap pekerjaan.
kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Kan kita juga sebagai pendidik nih Mas, sebagai ibu nih sebagai pendidik. Kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Nah, ini tentunya kita harus berkompromi dengan diri kita untuk pandai-pandai memberikan porsi yang pas untuk semua itu. Walaupun